Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Baik, anak-anak sekalian, kita akan mulai materi tanda baca. Baik, tanda baca di sini kita akan bahas pengertian tanda baca, kemudian jenis tanda baca, fungsi tanda baca, dan penggunaan tanda baca. Nah, kita awali dengan pengertian tanda baca. Apa itu pengertian tanda baca? Ya, tanda baca adalah simbol untuk melengkapi suatu kalimat dan memberi intonasi dalam kalimat. Nah, di sini ada banyak jenis tanda baca seperti tanda koma, kemudian titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih fungsi dari tanda baca. Yang pertama, untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Kemudian yang kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Tanda baca juga berfungsi untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan tanda baca. Kita awali dengan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik ini dipakai di akhir kalimat atau tulisan yang bukan suatu seruan atau pernyataan. Nah, sebagai contoh, ibu saya seorang guru, titik. Kemudian tanda titik ini juga dipakai sebagai pemisah angka pada jam, menit, dan detik yang menjelaskan waktu. Sebagai contohnya, Pak Juarsa tiba pukul 13.05. Antara 13 dengan 05 dipisahkan dengan tanda titik yang berarti lewat. Nah, jadi Pak Juarsa tiba pukul 13:05. Berikutnya, tanda titik juga dipakai sebagai pemisah bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, uang jajanan saya Rp 5.000. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan tetapi, dan lain sebagainya. Contoh, oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Berikutnya, tanda koma dipakai antara nama dan alamat. Misalnya, Lok Semawe, 3 April 2020. Tanda koma juga dipakai antara nama orang dengan gelar akademik. Contoh, Samsul Bahri, SPDI. Berikutnya, tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, ayah membeli sepeda, buku, dan tas. Selanjutnya kita akan melihat penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma menjadi pemisah di bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, sudah telanjur datang. Titik koma, Andi belum ada di rumah. Tanda titik koma juga menjadi pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, Givari mencuci sepeda, titik koma, Raisya mencuci piring, titik koma, Mutiara mengepel lantai. Penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya saja, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Nah, kursi, meja, dan lemari ini adalah pemerincian atau penjelasan dari perabot rumah tangga. Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Nah, hidup atau mati ini adalah pemerincian dari pernyataan para pejuang kemerdekaan. Kemudian, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Misalnya,
Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Kemudian masih lanjutan penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya saja, Ibu titik 2 bawa kopernya. Bawa koper ini, Nak. Kemudian si Amir titik 2, baik Bu. Ibu jangan lupa letakkan baik-baik. Jadi penggunaan tanda titik 2 juga dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Dalam hal ini pelakunya Ibu dan Amir. Jadi setelah Ibu dan setelah Amir dibubuhi tanda baca yaitu tanda titik 2. Tanda titik 2 juga dipakai di antara jilid atau nomor, halaman, surah dalam ayat dalam kitab suci. Nah, misalnya saja surah Al-Baqarah titik 2, 2 sampai 5. Berikutnya kita akan mempelajari penggunaan tanda hubung. Nah, tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur kata ulang. Nah, contoh, besok kita akan pergi jalan-jalan ke desa. Nah, kemudian dipakai juga untuk menghubungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu atau bagian tunggal. Contohnya 24 strip 03 strip 18. Mimin menjadi perangkat kedua di kelasnya. Selanjutnya penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau kata dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya saja, Doni bekerja di kantor itu mulai Januari 2016 sampai Maret 2017. Jadi sampai di sini dibuat dengan tanda pisah, yaitu tanda strip. Berikutnya, penggunaan tanda elipsis. Pemakaian tanda elipsis dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus. Dan untuk memberikan petunjuk bahwa dalam suatu kalimat atau naskah terdapat bagian yang dihilangkan. Bagaimana contohnya? Seperti berikut ini. Saya ingin titik-titik liburan. Bagaimana kalau kita berangkat minggu ini? Wah, sepertinya kita tidak bisa berangkat karena ini sedang masa corona. Ya, jadi harus stay at home, berdiam diri di rumah. Kemudian yang kedua, titik-titik. Kemudian dia akan pulang ke rumahnya. Baik, kemudian penggunaan tanda tanya. Pemakaian tanda tanya di akhir suatu kalimat tanya. Misalnya, di mana kamu tinggal? Bubuhi dengan tanda tanya. Kemudian tanda tanya juga dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Contoh, kamu baik-baik saja kan? Nah, ini menyangsikan keadaan seseorang, apakah dia sehat atau tidak. Jadi dibuat pertanyaan, kamu baik-baik saja kan? Ini menandakan atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan kebenarannya. Berikutnya penggunaan tanda seru. Tanda seru pada akhir kalimat perintah, di akhir ungkapan atau pernyataan yang memberi gambaran kesungguhan, ketidakpercayaan, ketakjuban maupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, hebat, semangat, segera selesaikan tugasmu, diam. Nah, keempat contoh tersebut itu membubuhi tanda baca, yaitu tanda seru. Kemudian penggunaan tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dilaksanakan sesuai dengan GBHN. Di dalam kurung, GBHN itu sendiri dijelaskan, yaitu garis besar haluan negara. Yang kedua, mengapit huruf atau kalimat atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh, tabel itu dalam kurung tabel 21 menjelaskan tentang perbedaan antara hewan karnivora, herbivora, dan omnivora.
Nah, ini tabel 2.1 ini kehadirannya di dalam teks sebenarnya dapat dihilangkan. Berikutnya penggunaan tanda petik 2. Ya, tanda petik 2 ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang bersumber dari pembicaraan atau naskah. Ya, misalnya saja, dia dikenal dengan julukan si pahit lidah. Aku tidak mengenal dia, kata Indri. Nah, aku tidak mengenal dia, gunakan tanda petik 2 ini sebagai kutipan. Berikutnya penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan dan juga mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, tok tok tok. Nah, itu tok tok toknya dibuat tanda petik 1. Tok tok tok, pintunya sudah diketuk tapi tidak ada yang membuka. Beautiful berarti cantik. Nah, cantik dibuat dalam tanda petik tunggal. Ini menjelaskan atau mengapit makna atau terjemahan. Penggunaan garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada kalimat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, dan juga sebagai pengganti kata atau dan tiap. Contohnya, motor itu melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Nomor 17 garis miring PK garis miring 20. Jalan Merdeka nomor 3 garis miring 10. Masa Bakti 2019-2020. Tahun pelajaran 2019 garis miring 2020. Berikutnya, penggunaan tanda penyingkat dipakai untuk menggambarkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya saja UUD, ya, ada tanda penyingkat di atasnya 45. Ini menunjukkan bahwa 45 ini tahun 1945. Walau ke ujung dunia kau kan ku cari. Nah, kan di sini menunjukkan kata akan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas mandiri. Tugas ini dapat kalian akses melalui link yang ada di bawah ini. Bagi kalian yang menggunakan laptop, silakan buka Google Chrome, kemudian ketikkan link tersebut, lalu enterkan, kemudian isikan nama, kelas, dan jawab semua pertanyaan yang ada, lalu klik submit atau klik kirim. Bagi anak-anak yang menggunakan Android, silakan klik pada link yang tersedia di WhatsApp. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.